Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Alas Sumur 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di acara diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Di sini saya bukan menggurui Bapak dan Ibu, jadi saya hanya membagi ilmu yang sudah saya dapatkan di guru penggerak. Nah, saya mulai diseminasi budaya positif. Menurut Bapak Ibu ketika mendengar budaya, kira-kira apa sih menurut Bapak dan Ibu ini? Budaya itu apa? Mungkin ada yang berkenan mau menjawab? Tradisi itu. Tradisi? Kebiasaan yang dinilai baik di mata masyarakat dan dijadikan suatu budaya. Tradisi. Ya. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi memang budaya itu kebiasaan-kebiasaan, tradisi, nilai-nilai yang dimiliki oleh seseorang maupun sekelompok orang, masyarakat di setiap daerah. Nah, budaya positif kita ingin menciptakan budaya positif di sekolah kita. Jadi sebelum menciptakan ini kita akan belajar teori kontrol. Nah, mungkin Bapak dan Ibu 2 orang saja di depan untuk mencoba ini, mempraktekkan cobalah buka. Yang berkenan, monggo. Mungkin Bu Linda bisa dengan Pak Abdul atau Bu Fira. Tugas A. Agak di depan sini Bu biar terlihat. Nah, yang menjadi si A kira-kira, oke, Bu Linda, dan si B Bu Fira ya. Nah, Bu Linda tugasnya mengepalkan tangan. Nah, menganggap di dalam tangannya ini ada sesuatu yang sangat berharga menurut Bu Linda. Sedangkan Bu Fira mencoba dengan segala cara ingin membuka kepalan tangan milik Bu Linda. Boleh dengan menghardik, dengan membujuk, boleh juga dengan menyogok. Terserah Bu Fira. Monggo silakan Bu. Apa nih Bu? Jangan dong. Coba lihat apa nih Bu? Ini sangat berharga bagi saya. Ini maksa terus. Iya dulu. Dirayu dulu baru dipaksa. Kita bilang lagi Bu. Jangan dong. Aku wajar lagi. Oh iya. Nanti kamu tak pendidikan. Beli apa? Biar kayak anak kecil saja, Mir. Berapa dulu? Jangan. Berharga kayak apa? Ini rasanya seperti anak saya yang si kembar. Berharga sekali. Oke, terima kasih Ibu Fira dan Ibu Linda. Silakan kembali. Oke. Kira-kira Bu Linda kenapa tetap mempertahankan yang di tangan Bu Linda? Tetap Harus mempertahankan. punya, kita seseorang harus punya pendirian yang keras. Apalagi itu menurut saya barang yang berharga,
barang yang benar-benar saya butuhkan, barang yang benar-benar saya impikan. Terima kasih atas jawabannya. Bahkan tadi sampai mau disogok sama Bu Fira tetap mempertahankan kepalang tangannya. Kita akan mencoba untuk merubah persepsi kita, ilusi kita. Ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Betul apa tidak kira-kira? Guru itu bisa mengontrol murid. Betul. Bisa, Bapak? Menurut Bapak bisa? Bisa. Menurut saya tidak bisa, Bapak. Kok bisa? Iya, seperti yang Bu Linda lakukan tadi, Bu Linda yang megang kontrol diri. Meskipun mau bagaimanapun anak-anak kita itu dipaksa, mau dimarahi, mau dibujuk, kalau memang mereka tidak mau melakukan, ya tidak akan dilakukan. Lanjut. Iya. Iya, begitu, Bapak. Ya, Iya. Jadi murid-murid kita itu tidak bisa dikontrol oleh gurunya. Nah, makanya sebentar lagi kita akan menciptakan budaya positif. Ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Menurut Bapak Ibu, benar apa salah? Efektif dan bermanfaat. Saya kembali ke Ya. aku lagi nih ya. Saya mata nyaman, penasaran. Kok mengontrol menurut saya tidak bisa? Menurut saya bisa. Karena guru itu setiap masuk dalam kelas, apa tidak dilihat muridnya? Kan dilihat, maksudnya nanti misalkan begini, ada yang duduk salah seperti itu, kan harus dilihat. Oh, coba anak turunkan kakinya, kan seperti itu maksud saya. Ya, Bapak. Dalam hal itu saya bisa mengatakan bisa. Mungkin dalam persepsi lain, mungkin bisa juga tidak bisa, seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya itu begini Bapak, kan budaya positif yang ingin kita tularkan ke anak-anak. Kita akan menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi guru itu mengontrol murid itu maksudnya kita tidak bisa membujuk, kita tidak bisa memarahi anak-anak, begitu Bapak. Kalau memang sudah anaknya itu tidak mau membuka, Memaksa lah. ya itu Karakter anak dipaksa. tidak bisa. Nanti di selanjutnya akan ada pembelajaran lagi Bapak, mengapa kok kita tidak bisa mengontrol murid, begitu. Lanjut, semua penguatan positif. Penguatan positif ini bujukan. Apakah bujukan itu efektif dan bermanfaat? Tadi? Bisa. Bisa masuk itu. Tidak. Jadi persepsi ini salah. Bujukan itu tidak efektif dan juga tidak bermanfaat. Tadi Bu Linda kan tetap memaksa bahwa dia tetap membuka. Padahal sudah dibujuk rayu dengan Bu Fira, tetap tidak mau. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi murid juga tidak bisa mau dibujuk bagaimanapun, kalau anaknya tidak mau ya tidak mau, sudah begitu. Dia bilang. Laku boleh. Ilusi yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bagaimana Bapak Ibu? Salah juga, iya, tidak menguatkan karakter, percuma. Apalagi membuat orang merasa bersalah, itu malah mentalnya dan mereka akan berada di yang seperti itu. Oh, ternyata saya kayak gini, malah lebih down mental anak-anak. Ilusi yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bagaimana Bapak Ibu? Iya, itu orang dewasa termasuk orang tua, guru, tidak bisa memaksa anak-anak. Nah, mari kita mencoba untuk mengubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya,
teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya yang benar, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, teori kontrolnya kita harus berkolaborasi dan melakukan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Yang terakhir, stimulus respon, model berpikirnya menang atau kalah. Kalau teori kontrol, model berpikirnya menang dan menang. Dilanjut. Nah, ini disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu bisa ada yang mau menjelaskan apa itu disiplin. Monggo. Apa itu disiplin? Disiplin itu menempatkan sesuatu pada tempatnya itu perlu. ya, bisa dibilang juga tata tertib nih, aturan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi disiplin itu kita dari dalam diri kita, keluarkan dari dalam diri kita disiplin yang positif. Jadi kepada anak-anak juga, kalau bisa disiplinnya itu dari dalam diri anak-anak, motivasi intrinsik, bukan dari luar, ekstrinsik dari luar. Misalnya hukuman, ketika anak-anak terlambat sekolah, kita beri hukuman, itu berarti sudah membuat anak takut. Nah, ketika anak takut, besoknya mereka disiplin, tapi disiplinnya dari mana itu? Dari ekstrinsik, dari luar, bukan dari dalam diri anak itu sendiri. Begitu juga ketika anak-anak yang terlambat sekolah, terus sama kita, anak-anak yang disiplin mendapat hadiah, misalnya, yang tidak terlambat mendapat hadiah, itu sama dari luar, ekstrinsik. Kalau yang dari dalam, keluar dengan sendirinya, dari dalam diri anak itu sendiri, begitu. Dan selanjutnya Bapak Ki Hajar Dewantara juga mengatakan dalam bahasa Jawa, mardika iku jarwanya, noramung lepasing pamreh, ning uga kuat kuasa amandiri priyangga. Artinya, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita ya bisa memerintah diri kita sendiri. Begitu juga dengan murid kita, mereka bisa memerintah diri sendiri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Begitu. Bisa dilanjut, Bapak? Nah, kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan. Ki Hajar Dewantara, Dianegosen ini beliau pakar pendidikan, mengartikan bahwa disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan, virtus yang universal. Nah, beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia, yaitu apa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Tahu nilai-nilainya yang ada di dalam profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Nah, itu bisa dilakukan bersama anak-anak.
kayaknya saya kemarin tuh pernah mendengar kelas 5 Bu Wiwit pernah menyanyikan ini lagu Profil Pelajar Pancasila. Oke. Nah, mungkin Bu Wiwit bisa menambah ilmu buat saya lagu Profil Pelajar Pancasila. Monggo Bu di depan. Beriman dan bertakwa. Bareng-bareng Bu nanti sama guru-guru. Dek makanya. Masuk. Ya, langsung. Anu ya, bareng-barengan saja ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bu. Oke, jadi ketika mau pembelajaran di kelas bisa kita nyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila agar tertanam nilai-nilai kebajikan ini kepada peserta didik kita. Begitu. Monggo Pak, mungkin bisa dilanjut. Duduk. Monggo duduk. Dilanjut, Bapak Ibu sudah. Tadi sudah kita tahu teori kontrol, sekarang kita melanjutkan ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, Diane Gosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Bapak Ibu, kira-kira dari 3 motivasi ini yang paling baik menurut Bapak Ibu yang mana? Yang ketiga, iya. Karena kita ingin murid-murid kita itu menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dengan begitu maka motivasi intrinsiknya anak-anak akan tercapai. Nah, untuk yang pertama dan kedua termasuk motivasi dari ekstrinsik, dari luar. Betul Bapak Ibu. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Adapun program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu pernah mendengar tidak restitusi itu? Belum pernah. Sama Bapak Ibu. Jadi saya itu mendengar restitusi ini ketika saya mengikuti program guru penggerak ini. Nah, restitusi itu apa? Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, karakter yang baik maksudnya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ketika ada murid kita yang bermasalah, lebih baiknya kita menggunakan restitusi ini. Nanti akan dilanjutkan di slide berikutnya, akan belajar bagaimana membuat segitiga restitusi. Bisa dilanjut Pak? Nah, kita akan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Adapun prosedurnya yang harus kita lakukan ketika membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu guru bersama murid membuat peraturan kelas ini. Sebelum itu Bapak Ibu, nah keyakinan kelas nggih. Keyakinan ini semacam begini. Bapak Ibu ada aturan ketika berkendara harus memakai
Helm. Kira-kira kenapa Bapak Ibu ada aturan memakai helm? Nah, untuk keselamatan inilah yang menjadi keyakinan kita. Nah, dengan keyakinan saya ingin selamat, jadi kita tidak memikirkan aturannya karena kita memikirkan keselamatan kita. Jadi kita harus memakai helm. Gitu juga ketika naik mobil, kita ingin selamat, jadi harus memakai sabuk pengaman. Nah, inilah keyakinan diri dari kita. Cara membuat keyakinan kelas. Yang pertama, guru bersama murid membuat peraturan kelas yang disepakati, murid bebas berpendapat. Jadi buat peraturan dulu. Nah, kalau peraturan kadang kan tidak boleh rame, tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, setelah itu bisa muridnya disuruh atau gurunya sendiri menulis semua masukan dari murid. Lalu menyusun keyakinan kelas dengan mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, kira-kira Bapak Ibu ketika tadi ada kalimat negatif, jangan rame, kalimat positifnya bisa diganti dengan apa? Ayo, dengarkan Bu Guru ya, dengarkan Bapak Ibu Guru ya. Nah, mendengarkan Bapak Ibu Guru itu berarti sudah kalimat positif. Jangan membuang sampah sembarangan, bisa diganti dengan Buanglah sampah pada tempatnya. nah, itu namanya kalimat positif. Selanjutnya, kita ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Nah, tadi ada contoh jangan rame diganti dengan dengarkan guru. Terus mungkin juga untuk guru kelas 1, kelas 2, kelas 3, kadang anak-anak itu lari-lari ya ketika pembelajaran. Nah, kita kadang rasanya makel, ayo nak jangan lari-lari, pasti begitu. Nah, kita ganti kalimat negatif itu menjadi kalimat positif, berjalan di kelas. Nah, ada juga datanglah tepat waktu. Itu contoh itu berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Nah, nilai kebajikannya yaitu hormat. Nah, setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan ini akan berkurang. Kalau peraturan kan banyak yang mau ditulis nih. Kalau kita jadikan satu seperti ini menjadi satu payung, saling menghormati. Kalau membuang sampah pada tempatnya, memakai masker, itu kan satu, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Nah, sudah menjadi satu payung. Kita itu kan berkurang. Itu membuat keyakinan itu memang tidak boleh terlalu banyak. Paling tidak, paling sedikit itu 3, paling banyak itu 7. Karena apa? Karena kalau terlalu banyak, murid-murid akan susah mengingat. Dan yang kedua, akan akibatnya sulit dijalankan. Begitu Bapak Ibu. Jadi keyakinan itu tidak usah terlalu banyak-banyak, tidak usah terlalu panjang lebar. Yang penting sudah menjadi keyakinan kelas bersama anak-anak. Nah, kalau sudah membuat, bisa Bapak Ibu cantumkan di kertas karton, dihias dengan sedemikian rupa. Terserah sesuai kreatif Bapak dan Ibu guru atau bersama anak-anak, dikreasi sedemikian rupa. Telah selesai, bisa kita pajang di kelas masing-masing. Begitu Bapak Ibu cara membuat keyakinan kelas. Bisa dilanjut Bapak? Nah, ini dia posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Kira-kira Bapak Ibu kalau masalah menjadi penghukum bagi anak-anak, pernah? Apa tidak pernah? Apa sering? Pernah. Iya, Pernah. hampir sama dengan saya.
saya Bapak Ibu, jadi ketika saya belum tahu mengikuti ini, saya memang sering ke anak-anak itu, apalagi yang sangat luar biasa. Luar biasa itu kita pasti menghukum anak-anak dengan memarahi, menghardik, bahkan mencubit, disuruh lari ketika tidak mengerjakan PR. Nah, itu Bapak Ibu pasti ada dampaknya. Apa dampaknya? Nah, dampaknya ketika kita menghukum, maka murid kita akan mengulangi kesalahan berulang kali dan perilakunya menjadi agresif. Begitu Bapak Ibu. Jadi ketika anak-anak kita takut dengan kita, terus kita ada rapat di luar, tidak ada kita, anak ini kadang malah agresif. Tenang, ada Pak Ruah si Agigir. Tidak ada Bapak itu yang mau marah sama saya. Nah, malah menjadi agresif anak-anak. Nah, posisi kontrol yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Nah, Bapak Ibu, pembuat orang merasa bersalah pernah tidak melakukan ini? Contoh kata-katanya begini, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu guru. Ayolah, masa kamu tidak kasihan? Nanti Bapak Ibu itu ditegur sama kepala sekolah. Pernah sama Bu, sama saya sekut, sering ya. Sama Bapak Ibu, saya juga melakukan itu juga, membuat anak-anak merasa bersalah. Saya tidak tahu ternyata itu malah berdampak kepada siswa. Dampaknya apa? Anak-anak menjadi rendah diri, merasa gagal dan dia merasa tidak berharga. Itu dampaknya. Posisi kontrol yang ketiga, yaitu teman. Nah, teman ini contoh katanya itu, yuk lakukan untuk Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bereskan. Seperti itu. Pernah tidak melakukan itu juga? Pernah, sama Ibu, sama saya. Nah, ada dampaknya juga. Apa dampaknya? Ketergantungan. Anak-anak menjadi ketergantungan kepada kita. Tidak mandiri, mengentengkan betul. Dan anak-anak itu tidak bisa memutuskan. Posisi kontrol yang keempat ini pemantau. Untuk pemantau ini dampaknya masih positif. Tapi ada yang lebih bagus dari pemantau, yaitu manajer. Dampaknya sangat baik. Kalau yang manajer ini benar-benar sangat bagus untuk anak-anak. Karena apa? Ketika di posisi manajer, anak-anak itu akan mengevaluasi dirinya sendiri, bagaimana menjadi orang yang lebih baik. Mereka akan mengevaluasi dirinya sendiri. Begitu Bapak Ibu. Bisa dilanjut? Nah, pelan-pelan Bapak, jangan kalau saya bilang jeda, ya. Bisa diputar. Videonya. Pakai sinyal itu? Iya, kalau ini saya ganti ke video biasa. Amit nggih? Ya, kira-kira posisi yang dilakukan Bu Guru tadi itu posisi apa? Iya, maksudnya apa di posisi menjadi teman, apa pembuat merasa bersalah, apa penghukum? Ya, iya itu tadi posisi memberi hukuman, penghukum.
Nah, bisa dilanjut, Bapak. Ini yang kedua. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Anton boleh. Bayangkan orang tua betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama ibu sendiri. Jeda dulu. Nah, tadi ada kata-kata orang tuamu ini akan kecewa dengan yang kamu lakukan. Kira-kira itu di posisi apa Bapak Guru tadi? Membina itu, Bapak ya, membina. Apa ya? Merasa bersalah. Ya. Jadi yang mana tadi itu Pak Guru tadi malah ada di posisi membuat anak merasa bersalah. Jadi anaknya Anton itu maka akan menjadi down mentalnya. Dilanjut Bapak. Bagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan Tidak percaya diri. lagi ya. Nah, Kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali papa tuh ya masuknya tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, ini kalau aku terlalu tadi, apa ya? Nah, posisi Teman. ya ini posisi menjadi teman. Kita lanjut. Posisi kontrol yang keempat. Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh. Dan olahraga bulan ini. Iya Pak. Kali berarti saya dapat lagi, Pak. Ya, jadi yang barusan itu pemantau. Lanjut. Maaf ya Bu, saya terlalu tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung. Sempat punya tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Sebenarnya sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Saya coba deh Bu. Terima kasih Bu. Dibuka Chrome-nya lagi. Ya, yang tadi itu posisi manajer. Jadi anak-anak itu mengevaluasi diri mereka sendiri. Dan kita sebagai guru mencarikan solusinya bagi anak-anak sehingga mereka bisa mengevaluasi diri mereka sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ini posisi manajer yang menurut saya itu sangat bagus dan bermanfaat bagi murid-murid kita sehingga motivasi intrinsiknya keluar Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengontrol tapi kita bisa mencarikan solusi buat anak-anak. Nah, kita lanjut di slide berikutnya. Nah, sebenarnya perilaku anak-anak yang menyeleweng tadi itu sebenarnya mereka ada tujuan. Apapun yang dilakukan anak-anak itu memiliki tujuan. Memiliki tujuan yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5: bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, serta penguasaan.
Saya akan membuat contoh dengan nama murid yang dari tadi disebutkan, Latif. Okay. Nah, ya, saya pinjam namanya ya Bu. Ya. Latif mengambil makanan atau bekal temannya sampai membuat temannya menangis. Ketika ditanya dengan gurunya, Latif, kenapa kamu melakukan itu, nak? Iya Bu, uang ekspresinya kan lucu Bu kalau nangis. Kan saya jadi ketawa. Nah, ketika kita tahu jawaban Latif seperti itu, kira-kira menurut Bapak Ibu kebutuhan apa yang sedang dipenuhi sama Latif? Kesenangan. Iya, kesenangan. Dia merasa senang ketika melihat temennya nangis, ekspresinya lucu katanya. Nah, itu kita tahu bahwa kebutuhan yang ingin dipenuhi Latif itu kebutuhan kesenangan. Lanjut, yang kedua, tetap dengan Latif. Kasusnya sama, mengambil makanan atau bekal temannya. Ketika ditanya dengan gurunya, Latif, kenapa kamu melakukan itu? Iya Bu, saya itu lapar Bu. Ibu saya tidak masak nasi. Mau beli beras tidak punya uang katanya Bu. Jadi saya tidak nyanggu, saya kelaparan. Jadi saya mengambil bekal teman saya. Kira-kira menurut Bapak Ibu dengan jawaban Latif seperti itu, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi sama Latif? Bertahan hidup. Iya, bertahan hidup. Rumah, makanan, sandang, pangan, papan itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Kita lanjut. Dengan Latif lagi, kasus yang sama, mengambil bekal temannya, dan ketika ditanya sama ibu guru, "Nak, kenapa kamu melakukan itu?" "Iya Bu, kan kalau begitu anak-anak takut dengan saya, teman-teman saya takut sama saya. Saya ini hebat Bu, sangat hebat. Kan dengan begitu teman-teman saya takut sama saya." Nah, menurut Bapak Ibu, ketika Latif menjawab seperti itu, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Latif? Penguasaan. Penguasaan. Saya lanjut lagi dengan nama Latif lagi dan dengan kasus yang sama. Ketika ditanya, "Latif, kenapa kamu melakukan itu?" "Iya Bu, saya setiap hari dibawain tempe goreng terus sama ibu saya. Padahal saya pengen ayam goreng. Saya pengen tiap hari itu berbeda Ibu menunya. Tapi sama ibu cuma tempe goreng terus. Jadi saya ngambil makanan teman saya." Kira-kira dengan jawaban Latif seperti itu, kebutuhan mana yang ingin dipenuhi? Kebebasan. Karena dia tidak bebas memilih, tidak bisa memilih, jadi dia ingin kebebasan. Nah, yang terakhir, kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya begini Bapak Ibu, ketika Latif punya masalah begitu, melakukan kesalahan seperti itu, ditanya dengan gurunya, menjawabnya begini, "Iya Bu, dengan begitu kan kalau saya ngambil makanan teman saya, teman-teman saya kan jadi memperhatikan saya Bu." Begitu. Jadi mungkin kemungkinan anak ini kurang kasih sayang dari orang tua, tidak pernah diperhatikan, jadi dia mencari perhatian di luar rumah. Bisa di sekolahnya, kadang mungkin bisa di lingkungan masyarakat. Nah, setelah kita tahu kebutuhan dasar manusia ini, kebutuhan yang ingin dipenuhi Latif ini tadi, maka kita bisa mencari solusinya buat Latif. Bersama-sama dengan Latif mencari solusi. Kenapa sih kok bisa melakukan itu? Apa yang perlu kita lakukan buat murid kita ini? Begitu Bapak Ibu, ketika murid kita punya kasus. Nah, bisa dilanjut. Segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Pernah tidak Bapak Ibu mendengar segitiga restitusi? Baru sekarang, ya sama Bapak Ibu. Ketika saya mengikuti program guru penggerak ini, memang luar biasa. Loh, saya ini selama ini salah begitu. Karena selama ini saya menjadi guru itu sering menghukum,
atau bahkan membuat anak-anak itu merasa bersalah, sehingga dampaknya ke anak-anak itu sangat negatif, tidak positif. Jadi ketika murid kita punya masalah, bisa kita memakai posisi kontrol manajer, terus dengan menerapkan segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, ketika murid kita ada yang punya masalah, bisa kita tanyakan terlebih dahulu, kesalahan apa sih nak tadi yang kamu lakukan? Yang pertama bisa bertanya seperti itu. Kadang anak-anak itu tidak mau terbuka, tetap mingkem ya, kadang tidak mau menjawab. Kita lanjut. Nah, berbuat salah itu hal manusiawi. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Karena Bu Guru, kamu bukan manusia sempurna. Karena yang sempurna itu mutlak hanya milik Allah. Nah, saya Bapak Ibu sudah pernah melakukan segitiga restitusi di kelas saya di kelas 6. Itu baru kemarin kejadiannya hari, kalau tidak salah hari Kamis. Ketika saya tanyakan, awalnya tidak terbuka, kesalahan apa, tidak mau terbuka, tetap berbohong. Ketika saya begitu kan, nak, ibu juga pernah kok buat salah kayak kamu. Nah, terbuka, anak-anak terbuka. Iya Bu, saya tadi melakukan ini. Nah, mereka akan jujur dengan sendirinya. Setelah kita menstabilkan identitas, kita lanjut validasi tindakan yang salah. Nah, dengan pertanyaan seperti ini, kamu tentu punya alasan ya kenapa kamu melakukan itu. Saya pernah melakukan ini ke kelas 6, saya tanyakan, kamu punya alasan karena kenapa? Ya Bu, saya disuruh sama ini. Kita validasi dulu tindakan anak ini. Setelah itu, ada enggak ya cara yang lebih baik untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah kita tahu, kita tanyakan apa sih yang paling baik, yang efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan, biar anak itu menjawab dengan sendirinya. Nah, setelah itu, setelah ketemu dengan kita memvalidasi tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kan sudah dibuat tadi ya keyakinan kelasnya. Nah, kita tanyakan keyakinan kelas apa sih yang sudah pernah kita sepakati? Menghargai temanmu, menghargai orang lain. Itu jawaban murid saya. Ketika murid saya mengganggu temannya, yang diganggu teman perempuannya, pasti kesalahannya itu saja, yang diganggu teman perempuannya. Nah, ketika saya tanyakan, saya menggunakan segitiga restitusi ini, benar-benar anak ini berubah dengan secara signifikan, Bapak Ibu. Jadi marilah kita sebagai guru melakukan budaya positif ini di sekolah kita, di kelas kita, sehingga kita mencapai visi yang kita harapkan kemarin, yaitu berkarakter profil pelajar Pancasila. Begitu Bapak Ibu. Dilanjut sudah. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Itu beberapa hal yang sudah saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu masih belum ada yang dipahami, mungkin ada yang mau bertanya, monggo, dan saya akan mencoba untuk menjawab. Dan jika saya tidak bisa menjawab, maka itu menjadi PR buat saya. Begitu Bapak Ibu. Monggo, mungkin ada yang bertanya. Apa sudah paham dengan semuanya? Monggo. Bunda mungkin ada yang mau disampaikan? Saya mau menanyakan, termasuk kasus ya kalau di kelas saya, dan yang dibuat contoh kebetulan murid saya, murid kesayangan saya, Latif namanya, Bapak dan Ibu. Kemarin itu ada kejadian di kelas saya, disuruh koreksi bersama, dan kebetulan Latif itu pegang punya Ubay.
Terus pernyataan atau jawaban yang benar itu sama Latif disalahkan, yang salah dibetulkan. Terus Bu Linda nanya, "Nah, kamu itu gimana? Kok punya Ubay disalahkan, padahal itu betul." Ubay bilang, "Saya capek Bu sama Latif Bu, nggak usah koreksikan ke Latif Bu. Kalau seperti itu kan punya saya bisa dapat 0. Latif bukan punya rasa bersalah ya, malah senang. Lihat Ubay semakin kesal sama Latif." Nah, situasi yang seperti itu membuat saya bingung karena ada dua kondisi, yang satunya kesel, yang satunya merasa tidak bersalah sama sekali. Dia malah ketawa sendiri. Saya ingin menenangkan Ubay yang lagi kesel. Saya juga pengen Latif yang tadinya dia salah, dia tuh merasa bersalah. Sampai sama saya itu Latif sekarang punya panggilan baru loh. Latif sayangku, cintaku. Setiap hari saya seperti itu, seolah-olah Latif itu kayak pacar sendiri, Bu. Supaya Latif itu ya tidak merasa takut ke saya, supaya apa yang saya kasih tahu perlahan-lahan itu masuk ke Latif. Saya bilang gini sama Latif, "Latif, cobalah nak, jangan seperti itu. Mari jangan bikin Ubay merasa kesal sama tingkahmu. Dan Ubay juga gak usah terlalu memikirkan itu. Ada Bu Linda yang pasti menilai jawabannya Ubay." Terus Ubay bilang, "Loh kan mau dijawab, mau dinilai sama Bu Linda." Latif bilang kayak gini, "Tina, yang penting di jelas salah kapi. Kok lah tak ngurus Ubay." Akhirnya sempat mau bertengkar di kelas itu. Saya akhirnya gini, "Ya sudah, Latif, bangkunya kamu sekarang sejajar sama Bu Linda, jauh-jauh dari Ubay, supaya kamu tidak ganggu Ubay terus. Yang Ubay, saya usaha untuk menenangkan Ubay." Terus yang saya mau tanyakan, bagaimana sikap saya menurut Bu Anis yang sudah mengikuti KGP, tindakan atau perilaku saya untuk mengatasi situasi yang seperti itu di kelas saya. Mungkin panjenengan lebih memahami dengan kondisi yang seperti itu. Mungkin cukup itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Bapak senior berkenan mau menjawab bagaimana apa yang harus dilakukan. Jadi itulah Bapak Ibu, memang sebagai guru kita harus pandai-pandai mengontrol diri kita. Kita harus nilai dan peran yang mandiri. Seorang guru harus punya nilai mandiri. Mandiri ini tidak hanya motivasi kita dari dalam diri kita, tapi juga kita harus mengontrol diri kita, mengontrol emosi kita kepada anak didik kita. Mau anak didik kita semuanya seperti apa, seluar biasa seperti apa, jadi kita harus mengolah emosi kita, mengelola emosi kita sebagai guru. Jadi Bu Linda bisa di posisi manajer. Dan untuk masalah ngoreksi ya Bu Linda ya, di situ kan masih anak usia ada yang 9, ada yang 10 ya, untuk ngoreksi. Mungkin Bu Linda ke depannya ketika mau mengoreksi bisa minta tolong dengan kakak kelasnya. Dulu saya itu waktu masih SD, masih waktu sekolah, saya pernah dimintain tolong sama tuh kelas 1, kelas 2, kelas 3, bahkan kelas 4 juga. Itu menyuruh kelas 6
untuk mengoreksi. Jadi anak-anak teman-teman saya itu dapat bagian semua. Nah, jadi bukan anak di usia itu mengoreksi. Jadi karena anak usia itu masih ya biasa, masih ada yang seperti itu kan Ibu ya. Bermain. Senang bermain. Nah, Main kecil. dari itu juga Bu Linda, menurut Bu Linda, dari posisi Latif tadi itu kebutuhan apa? Kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Kesenangan. Nah, kita bisa mencari solusinya. Bagaimana bisa membuat Latif itu senang dengan biar tidak mengganggu temannya. Kita harus pandai-pandai bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan. Latif suka bermain, bukan aja bermain, tapi sambil belajar. Nah, dan ketika ada masalah seperti itu dengan Ubay dan Latif, Ibu, ini kalau ada masalah seperti itu mungkin bisa 4 mata nih. 4 mata. Pertama dengan Latif, setelah itu dengan Ubay. Jangan dijadikan satu. Nah, kalau dijadikan satu seperti itu maunya teman Mas Bu. Okay. Jadi kita pisah, kita secara 4 mata berbicara dengan baik. Kita panggil Latif terlebih dahulu. Kita menstabilkan identitas. Setelah itu validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Terus juga jangan lupa Bapak Ibu untuk menanyakan kira-kira apa yang akan Latif lakukan setelah melakukan kesalahan ini. Apa yang ingin diperbaiki? Setelah ini apa yang akan diperbaiki sama Latif? Anak-anak itu saya yakin Ibu pasti menjawab minta maaf kan Bu? Pasti sudah Bu. Dia akan meminta maaf dengan sendirinya kepada temannya. Nah, untuk yang Ubay begitu juga Ibu, karena sudah emosi, kadang malah pengen dibogem kadang. Latif itu pengen dibogem kadang kan? Iya, kan. Ubay itu sudah merasa emosi, marah karena kesalahan Latif. Kita ajak juga. Kalau sudah Latif selesai, Ubay diajak juga untuk berbicara 4 mata. Nah, selesai kita stabilkan identitasnya juga, validasi tindakan yang salah, yang emosi itu harus dikurangi. Setelah itu kita menanyakan keyakinan kelas. Begitu Ibu. Mungkin mau ditambah dengan guru-guru yang lain. Saya di sini bukan berarti saya merasa pintar, tidak. Saya hanya berbagi ilmu dan mungkin yang saya sampaikan ke Bu Linda juga bermanfaat, mungkin bisa mengubah identitas, mengubah sifat anak-anak. Mungkin begitu Ibu. Mungkin Bapak Ibu mau menambahkan, silakan dari yang disampaikan Bu Linda. Mungkin ada cara lain yang sebagai posisi manajer. Mungkin bisa dengan kata-kata apa, bisa ditambahin, monggo. Gak bahaya, iya. Monggo, tidak ada? Tidak? Pak Sukri mungkin sebagai guru senior ingin menambahkan? Dan mungkin Bapak juga masih belum memahami masalah kontrol diri tadi. Sudah. Iya. Mari kita melakukan refleksi diri. Kira-kira dari penyampaian saya, menurut Bapak apa yang Ibu rasakan? Apa yang Bapak Ibu rasakan selama mengikuti diseminasi ini? Bisa disampaikan di depan, monggo. Salah satu saja. Perasaan Ibu ketika mengikuti diseminasi. Abdul? Ada maksudnya. Masuk. Yang lainnya gua. Terima kasih.
Setelah saya mengikuti diseminasi acara hari ini, banyak ilmu yang saya dapat. Yang pertama, mungkin saya akan mengubah cara mengajar, cara mendidik, bahkan sudah tidak ada lagi hukuman. Mungkin lebih menganggap murid seperti raja lah yang harus diwakilkan. Kebutuhan apa yang diinginkan sama murid, saya harus bisa ngasihlah yang terbaik. Kemudian untuk diri saya mungkin lebih mengenal pribadi dan karakter setiap murid, seperti itu. Terus lebih santai lagi, tidak terlalu fokus untuk murid harus bisa ini, sudah tidak ada lagi seperti itu, karena murid punya potensi, minat, bakat, dan keahliannya masing-masing. Setiap murid beda, dan saya masih belajar dan harus mampu memahami itu, Bapak dan Ibu Guru. Kemudian yang terakhir, saya pengennya murid kita tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, penerus bangsa yang hebat, berkarakter, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berguna, terutama untuk keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Linda. Mungkin memang kita harus saling bersinergi ya, untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita, sehingga cita-cita kita yang ingin anak-anak kita dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu dilakukan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, mungkin saya minta Bapak Ibu untuk menyanyikan lagi lagu Profil Pelajar Pancasila. Profil Pelajar Pancasila, agar kita bisa menanamkan nilai-nilai yang ada di Profil Pelajar Pancasila kepada anak-anak kita. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi pada siang hari ini. Semoga apa yang saya berikan ke Bapak Ibu, saya di sini tidak untuk menggurui, tapi hanya membagikan ilmu yang saya dapatkan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Semoga kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita, sehingga anak-anak kita bisa tertanam nilai-nilai kebajikan yang universal tadi. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan sikap dari saya yang tidak berkenan selama diseminasi tadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa ditutup dengan doa, Bapak. Minta tolong berdoa, Bapak. Apa lah? Berdoa apa? Dia duduk sana. Masalah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah acara kita bersama ini kita tutup dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan apa yang kita ikuti mulai tadi bisa, ya utamanya
bisa kita laksanakan di pembelajaran setiap hari. Mudah-mudahan seperti itu, dan mudah-mudahan kita bisa mengubah karakter kita. Perhatinya seperti tadi ya, karakter seorang guru terhadap murid. Menurut saya sebetulnya apapun metode dan teori apapun yang ada itu hanya sekedar teori. Menurut saya ya pribadi ya, tergantung sekarang mau niatan gurunya itu. Jadi walaupun gurunya sepandai apapun, metodenya apapun, tapi kalau niatan kurang ada guys, maaf ya, kayak saya mau pensiun gitu ya, Pak Sukri ini ya, kadang-kadang tuh kalau orang pensiun ya, yang mudah-mudahan bersemangat ya, yang mudah-mudahan ini, tapi yang mudah-mudahan juga saya masih berusaha untuk tegar dan semangat ya, tapi mungkin tidak full sudah ingat ke mau pensiun itu sudah, karena banyak apa ya, memang ke depan itu aturan saya kira sudah masih banyak tantangan kita. Untuk saya pribadi terima kasih untuk sama siapa tadi Bu Anis ya. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala amsadina min ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi fi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Linda Andriani, guru kelas 4 SDN Alas Sumur 2, Kecamatan Pujir, Bondowoso, teman sejawat dari Ibu Khotijah Anissa, kelas 6, calon guru penggerak angkatan ke-9 yang bertugas di satu sekolah dengan saya di SD tercinta kami, SDN Alas Sumur 2. Saya merasa salut dan bangga punya teman sejawat yang alhamdulillah meskipun kita SD pelosok yang jauh dari Bondowoso, dari kota, bisa lolos menjadi calon guru penggerak. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya ingin testimoni apa saja yang Ibu Khotijah Anissa dapatkan dari guru penggerak tersebut. Ada kesepakatan kelas yang alhamdulillah saya mencontoh dari Ibu Anissa. Ketika anak-anak sudah naik di kelas yang baru, sebelum pembelajaran kita ada kesepakatan kelas terlebih dahulu. Bukan guru atau Ibu Anissa sendiri yang membuat, tapi itu adalah apa yang ide-ide muridnya yang dituangkan kemudian menjadi kesepakatan kelas dan hampir seluruh siswanya antusias. Contohnya seperti yang sudah saya lakukan di kelas 4 seperti ini, Bapak Ibu. Yang pertama, tetap memakai sepatu ketika di luar kelas, dilarang merusak fasilitas kelas, membuang sampah pada tempatnya, dan sebagaimana yang sudah dituangkan ide-ide dari murid sekalian. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, dan alhamdulillah mudah-mudahan guru di SD Alas Sumur 2 tidak hanya Ibu Khotijah Anissa,
Tapi dengan adanya Ibu Khotijah Anisyah yang menjadi calon guru penggerak, semua tergerakkan untuk ikut program pemerintah yaitu calon guru penggerak untuk memulai perubahan tentunya ke arah yang lebih baik. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.